Saya tidak tahu, Tuan. Bicara. Armelia yang dulu sudah mati. Untuk hidup di neraka ini saya tidak pernah takut. Bagai lo. Dalam masa akhir penjajahan Jepang, Amelia adalah salah satu wanita yang ditahan bersama dengan para wanita lainnya di suatu kamp tahanan. Wanita ini disiksa oleh para serdadu Jepang karena dituduh sebagai mata-mata. Kamu mata-mata. Bicara. Di mana tempat mereka itu, Kak? Saya betul-betul tidak tahu, Tuan. Tidak tahu. Mau bicara atau mau telanjang? Amelia yang di bawah todongan senjata mau tak mau demi perjuangannya ia menuruti perintah bejat sang perwira Jepang ini untuk melucuti pakaiannya. Sekilas Lia terkenang detik-detik saat ia sedang bersama sang suami yang pejuang ini digeruduk oleh para tentara Jepang. Suami Lia tewas diterjang timah panas di hadapannya. Kekejaman tentara Jepang ini di luar nalar. Lia yang tanpa pakaian ini dipaksa berkeliling kamp dengan menunggangi kuda. Tubuh wanita ini pun menjadi bahan tertawaan para serdadu Jepang yang menyaksikannya. Kita harus hentikan pelakuan ini. Hentikan! Para tahanan wanita lain meminta tentara Jepang untuk menghentikan aksi bejat mereka ini. Keesokan paginya, Amelia yang terluka secara fisik dan batin ini ditemui oleh Letnan Nakamura, pimpinan baru di kamp yang bersimpati kepada dirinya. Armelia tidak takut mati. Saya hormat. Untuk hidup di neraka ini saya tidak pernah takut. Nakamura nampak menyesali perbuatan para anak buahnya, namun ia tak bisa berbuat banyak. Tuan pimpinan baru, Tuan dapat membedakan mana manusia dan mana hewan. A man must be loyal to his country. I must obey my orders. Di dalam kamp tahanan, Lia berusaha tegar dan akan mengubur kejadian yang telah menimpanya demi sebuah perjuangan. Armelia yang dulu sudah mati semenjak ia ditelanjangi keliling kamp. That Amelia is dead now, but I will go on living and I will avenge her. Pagi harinya, Lia dan Siti yang sedang mandi ini mengirimkan sebuah surat yang sudah dibungkus sedemikian rupa dengan cara menghanyutkannya melalui aliran sungai. Tak lama satu orang penjaga yaitu Kopral Seikeki mendatangi mereka. Serdadu ini berniat mengganggu Amelia. Seikeki pun mengerang kesakitan terkena hantaman Lia yang berhasil merebut senjatanya. Sementara itu di dalam hutan, sepasukan pejuang yang dipimpin oleh Kapten Selamat yang juga ayahnya Siti sedang menantikan kiriman surat yang sudah dihanyutkan oleh Amelia. Ada berita? Kapten Selamat kemudian membacakan surat tersebut yang berisi kode-kode tentang keadaan markas Jepang. Please come to our party. Saturday we'll meet at my place. Centil tambah manis. Kampret. Suatu hari, para tawanan wanita ini dibawa ke perkebunan sawit untuk bekerja. Namun terjadi perkelahian antara Lia dan Kopral Seikeki. Sersan Tugigawa yang melihat anak buahnya tersungkur oleh terjangan Lia
kemudian membawa dan memaksa wanita ini untuk masuk kembali ke dalam truk. Tugigawa nampak bernafsu untuk menodai Amelia. Ia lantas mencabik pakaian wanita malang ini. Nasib yang sama juga menimpa Siti. Ia dinodai oleh Kopral Kopral Nagata. Malam harinya, Letnan Nakamura melakukan sidak untuk melihat keadaan para tawanan wanita ini selepas bekerja paksa. Lia yang merasa diperlakukan tidak beradab oleh Tugigawa siang tadi lalu mengadukan hal tersebut. Are there any complaints? Kami berdua diperkosa oleh Sersan Tugigawa dan Kopral Nagata di hutan. Do you have any witnesses who saw this deed? Tidak punya saksi. Jawaban Lia membuat Nakamura tak bisa menghukum anak buahnya. Ia pun berlalu pergi, namun Tugigawa yang kesal lalu memberi kode kepada Nagata. Kopral ini pun langsung menyiksa kedua wanita malang tersebut. Lia yang pemberani balik menyerang Nagata hingga tersungkur. Nagata yang siap menembak, namun datang Kopral Satsuo yang malah menembak temannya sendiri. Nagata pun tewas di tempat. Sebagai rasa bersalahnya, Satsuo lalu menghabisi dirinya sendiri alias harakiri. Sesaat kemudian Tugigawa datang. Sersan Jepang ini pun nampak murka melihat kedua kopralnya tewas mengenaskan. Ia lalu melampiaskan kemarahannya tersebut. Beruntung Nakamura keburu datang. Tugigawa lalu menyuruh Seikeki untuk merubah TKP dan melaporkan kepada Nakamura bahwa para wanita tahanan tersebut telah menghabisi kedua anak buahnya. Killed with weapons. Nakamura lalu melihat kondisi kedua korban. Ia juga menghampiri Lia yang terdapat noda darah di tangannya. Nakamura lalu memerintahkan para tawanan ini untuk dibawa ke lapangan dan dihukum berat. The prisoners will receive sun torture. Right away, sir. Mereka pun dijemur bersama-sama di siang hari bolong di bawah terik panas dan diharuskan untuk menatap matahari. Salah satu tahanan merasa sangat kehausan. Ia pun tak mampu lagi menahan dahaganya dan berusaha melarikan diri. Naas, Kopral Seikeki menembaknya tepat di pagar kawat berduri. Terlihat Nakamura sangat marah melihat ada tawanan yang tertembak. Amelia kemudian berteriak lantang bahwa mereka tidak membunuh kedua kopral tersebut. Sekarang Tuan harus yakin bahwa kami tidak membunuh prajurit Satsuo dan Nagata. Malam harinya di dalam camp, para wanita yang merasa tak tahan merasakan siksaan dari Jepang ini, lalu mereka merencanakan untuk melarikan diri. Malam ini juga kita harus melarikan diri dari tempat ini. Aku yang akan matikan gardu induk supaya pagar kawat sebelah timur bebas dari Strom. Ani dan Ita mencoba menjebak dan merayu Tugigawa dan Seikeki agar terpikat oleh kemolekan tubuh para tawanan. Tuan suka. Mari masuk. Tuan boleh pilih. Ani berhasil membuat Seikeki tergoda. Ia lalu pura-pura berlutut di hadapan Tugigawa dan mencuri sebuah kunci darinya. Terima kasih, Tuan. Sudah lama tidak tidur dengan laki-laki. Suka? Iya. Tugigawa pun dengan senang membawa mangsanya. Amelia pun langsung bergegas menuju gardu untuk mematikan aliran listrik.
Lia kemudian memberi tanda kepada para tawanan lainnya agar bersiap kabur. Ia lalu melumpuhkan satu penjaga dan memakai pakaiannya. Lia pun berhasil mematikan gardu utama dengan senjata rampasannya tersebut. Seikeki yang baru selesai menikmati tubuh Annie lalu ditendang oleh wanita tersebut. Para serdadu Jepang segera berkumpul dan menyalakan api karena keadaan camp yang gelap gulita. Tokugawa yang sedang asik pun terpaksa keluar dari kamarnya. Para serdadu Jepang ini lalu mengejar dan menembaki para wanita yang berhasil kabur. Satu persatu mereka tersungkur terkena timah panas. Sementara itu, Lia yang masih di dalam camp berusaha menghabisi beberapa serdadu Jepang. Beberapa wanita yang sudah di luar camp ini nampak ketar-ketir. Ada dari mereka yang terkena ranjau, dibelit ular piton, dan dihadang oleh kobra. Melihat kengerian tersebut, mereka pun akhirnya kembali ke camp, termasuk Ita. Namun beberapa temannya terlambat masuk kembali karena listrik di pagar kawat sudah kembali normal. Singkat cerita, para wanita yang kembali ini pun akhirnya disiksa oleh Jepang agar mau mengakui siapa otak di balik pelarian mereka tersebut. Nakamura yang melihat penyiksaan tersebut lagi-lagi tak mampu menghentikannya karena terhalang oleh aturan. Esok paginya, Nakamura lalu memanggil Amelia untuk dimintai keterangannya. Who planned the prison break? Saya sedang tidur. I'm sorry, Amelia. Tamparan keras di wajah Amelia membuat Nakamura sedikit menyesali perbuatannya. Di kemudian hari, ia pun kembali mengundang Amelia untuk minum teh bersama. Tangan Tuan bau mesiu, nanti tehnya pahit. Nampaknya kedua orang ini pun sama-sama saling bersimpati. Tak menunggu lama, Amelia sudah berbaring di tubuh Nakamura. Tak hanya itu saja, mereka pun melakukan ritual mandi bersama. Kedekatan Amelia dengan Nakamura membuat Ita merasa perjuangannya dihianati. Ia pun langsung melabrak Amelia yang sedang bersolek ini. Kau enak-enak makan tidur dengan Nakamura. Dasar ular. Kedua wanita ini pun terlibat duel dan saling baku hantam. Tokugawa datang, disusul kemudian Nakamura yang nampak marah melihat wajah Amelia memar. Ia pun meminta kekasihnya ini untuk ke ruangannya, sementara Tokugawa ditugaskan untuk menghukum Ita. Report to my office. Sementara itu di tempat lain, para pejuang kembali menerima sebuah surat yang dikirim Amelia. Corn is ready for harvesting. This means she's found the ammunition dump. Mereka langsung bergerak menyusuri sungai untuk menuju ke kamp tahanan para wanita. Dan saat yang bersamaan, pasukan sekutu menyerang kamp-kamp Jepang dengan pesawat tempurnya. Kapten Selamat bersama pasukannya mendekati pagar kawat, di mana Amelia sudah menunggu dengan membawa beberapa senapan. Kebetulan ada serangan udara. Gudang senjata sebelah kanan, saya kembali ke barak sebentar. Amelia kemudian melakukan penyerangan dari dalam dan menghabisi beberapa serdadu Jepang.
Keadaan camp semakin kacau. Desingan peluru berlarian di antara kobaran api akibat pengeboman oleh sekutu. Ita pun terkena tembakan Seikeki. Amelia lalu menghujamkan beberapa peluru ke tubuh serdadu Jepang tersebut. Seikeki tewas, begitu juga dengan Ita yang meregang nyawanya. Para serdadu Jepang ini nampak kewalahan, diserang dari udara oleh sekutu dan diserbu di darat oleh pasukan yang dipimpin oleh Kapten Slamet. Para tahanan wanita ini pun tak mau kalah. Mereka menjarah senjata-senjata dari gudang. Naas, Kapten Slamet dan Siti tertembak oleh Tokugawa. Amelia pun langsung membalasnya. Pesawat-pesawat sekutu terus membombardir camp sekaligus markas Jepang ini. Nakamura yang melihat kehancuran di sekelilingnya lalu menghabisi dirinya sendiri. Amelia nampak sangat sedih dan kekasihnya ini pun menghembuskan napas di pangkuannya. Akhirnya Indonesia merdeka. Film ini pun selesai. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul merdeka.